Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, selamat datang kembali di Mang Den Channel dalam membahas soal-soal terbaru untuk seleksi kompetensi dasar CPNS. Dan kali ini merupakan soal-soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Mudah-mudahan dengan hadirnya soal-soal ini bisa memberikan wawasan, ilmu, manfaat bagi sahabat-sahabatku, terkhususnya calon-calon PNS yang menonton video ini sampai dengan selesai. Sahabat-sahabatku semua, jangan lupa tetap dukung Mang Den Channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Den Channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sahabat-sahabatku semua, untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali pembahasan soal dan jawaban daripada soal-soal TKP ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Anda ditempatkan pada lingkungan yang memiliki karakteristik budaya dan nilai-nilai yang berbeda dengan apa yang Anda yakini. Bahkan banyak hal yang menurut Anda salah dan keliru, namun tetap dipertahankan. Sikap Anda adalah, ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, sebisa mungkin mempengaruhi budaya dan nilai-nilai yang ada sesuai dengan yang Anda yakini, atau Anda memahami bahwa ada adat sebagian budaya dan nilai-nilai yang ada dapat Anda terima dan sebagian lagi tidak. Oleh karenanya, Anda menghormati sebagian budaya dan nilai-nilai mereka karena sebuah keharusan. Atau Anda tetap teguh dengan budaya dan nilai-nilai yang Anda yakini, atau menjelaskan bahwa budaya dan nilai-nilai yang selama ini mereka yakini adalah salah dan keliru. Atau Anda menghormati dan menerima budaya dan nilai-nilai yang berlaku pada lingkungan penempatan Anda. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah Anda menghormati dan menerima budaya dan nilai-nilai yang berlaku pada lingkungan penempatan Anda. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Saya terkadang merasa benci pada atasan saya yang sering memberikan tugas di luar kemampuan saya. Maka sikap saya Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, mencoba memahami tugas yang diberikan atau meminta pertimbangan atasan untuk dikerjakan melalui kolaborasi dengan rekan lainnya, atau menjelaskan pada atasan saya untuk meminta penugasan yang lain, atau bertanya pada rekan tentang tugas yang tidak saya mengerti dari atasan, atau memberikan arahan kepada atasan agar selalu memahami karyawan. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah bertanya pada rekan tentang tugas yang tidak saya mengerti dari atasan. Itu jawaban yang lebih baik, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Mendekati waktu makan siang, saya sibuk bekerja dan rekan saya mengajak saya untuk keluar mencari makan siang. Sikap saya adalah 5 pilihan di sini. Yang pertama, menghentikan pekerjaan dan mengikuti rekan saya, atau menolaknya dengan halus, atau menitip makanan padanya dan tetap mengerjakan pekerjaan, atau mencari makan dan meminta rekan lain mengerjakan pekerjaan saya, atau memintanya untuk menunggu saya menyelesaikan pekerjaan dan pergi bersama-sama. Dan jawaban yang tepat adalah menitip makanan padanya dan tetap mengerjakan pekerjaan. Itu jawaban yang tepat daripada soal ini, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Keluarga Anda menyarankan pada Anda untuk pindah kerja ke perusahaan lain yang memiliki gaji dan fasilitas yang lebih banyak dibanding dengan perusahaan tempat Anda bekerja sekarang. Bagaimana sikap Anda menghadapi hal tersebut? Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, menuruti saran keluarga. Yang kedua, menolak dan tetap bekerja di sana karena loyalitas bagi saya adalah hal yang terpenting.
Yang ketiga, menerangkan pada keluarga bahwa saya sudah merasa nyaman dan senang dengan tempat kerja saya sekarang, atau mempertimbangkan terlebih dahulu saran tersebut, atau langsung pindah karena secara finansial menguntungkan. Dan jawaban yang tepat adalah menerangkan pada keluarga bahwa saya sudah merasa nyaman dan senang dengan tempat kerja saya sekarang. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Yang B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Yang C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Yang D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yang E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Dan jawaban yang tepat adalah D. Menstimulasi untuk mau bekerja dengan baik. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, orang tua saya tiba-tiba mengalami kesulitan untuk membayar uang SPP selama beberapa bulan ini. Sikap saya titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Mengatakan pada guru bahwa orang tua saya mengalami kesulitan ekonomi. Atau yang B, yang kedua, berhenti sekolah sementara sampai uang SPP terbayarkan. Yang ketiga, kecewa pada orang tua karena tidak dapat memenuhi kebutuhan saya. Yang keempat, mohon dispensasi menunda pembayaran. Yang kelima, mencari pinjaman dan meminta orang tua menggantikannya kembali nanti. Dan jawaban yang tepat adalah mohon dispensasi menunda pembayaran. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberikan arahan kepada perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan titik-titik. Yang pertama, pilihannya memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas atau penggunaan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan, atau menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online, atau memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dan yang terakhir, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. Dan jawaban yang tepat adalah memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Itu jawaban yang tepat dari soal ini, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus, dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda titik-titik. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ada 5 pilihan. Silakan pilih oleh sahabat-sahabatku. Yang pertama, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Atau meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Yang ketiga, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Dan yang keempat, menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. Atau pilihan yang kelima, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Dan jawaban yang tepat adalah mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Itu jawaban yang tepat daripada soal ini, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah titik-titik. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, kemudian menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian pilihan yang kedua, memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara empat mata. Atau mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan, atau memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat, atau mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Dan jawaban yang tepat adalah
mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Itu jawaban yang tepat daripada soal ini, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini, tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi, tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Ya, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Yang pilihan kedua, kekompakan bermusyawarah mufakat dalam bekerja. Atau yang ketiga, semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Yang keempat, motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Atau anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. Dan jawaban yang tepat adalah seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Itu jawaban yang tepat daripada soal ini. Sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, atau soal yang terakhir, Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Atau pilihan kedua, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Dan yang ketiga, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. Kemudian yang keempat, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Yang terakhir, yang kelima, pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tugas tersebut sebaik-baiknya. Dan jawaban yang tepat daripada soal ini adalah ya, ternyata jawabannya kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku semua, 10 soal, latihan soal tentang tes karakteristik pribadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat serta menambah wawasan bagi sahabat-sahabatku semua yang menonton video ini sampai dengan selesai serta menyimak. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.